Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hadamal ahzab wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahaba ila rabbi sayahdi. Rabbi habli minas salihin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbauka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Taman Argo Subur, Mukarram Bapak Rahmat serta jajarannya, dan sama-sama kita doakan semoga beliau semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Diberikan ketetapan iman dan Islam, dikuatkan ghirah dakwah dan takmir masjidnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Juga jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa mengawali hari dengan sama-sama bersilaturahmi, bertatap muka, berkumpul bersama, menggugurkan kewajiban muslim muslimat yaitu thalabul ilmi. Insyaallah dalam kajian ini kita akan menggali, mempelajari ilmu agama, dan artinya juga ini adalah penggugur kewajiban thalabul ilmi insyaallah. Maka salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan dari junjungan alam, teladan kita dari dunia hingga akhirat, teladan akhlak, teladan perbuatan, teladan ibadah, teladan hingga seluruh kepribadian beliau menjadi teladan kita. Utamanya adalah pencinta ilmu dan keselamatan dunia akhirat. Semoga kita termasuk pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, hingga akhir hayat, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berlimpah syafaat yatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita saat ini telah memasuki hari ke-6 kurang lebih ya dari Zulhijjah. Dari Zulhijjah yaitu bulan haji. Ini momen yang tepat bagi kita untuk sama-sama menguatkan paham sehingga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita tahu bahwa ada peristiwa besar di bulan Zulhijjah, dan kita selalu sama-sama memperingatinya, mengikutinya, menjalankannya dengan penuh hikmah dan sukacita, yaitu hari raya Idul Adha. Ada yang gak bersukacita di hari raya Idul Adha? Nggak ada. Jangankan yang senang, yang susah saja senang kalau Idul Adha. Yang ribet pengen makan daging itu susah, Idul Adha akan berlimpah di rumahnya masing-masing. Insya Allah. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri juga dapat kemenangan secara batinnya, kita menang, tapi secara kenyataan faktual ada sementara saudara kita
hanya bisa merayakannya dengan sederhana, dengan keterbatasan, dengan kekurangan, sekalipun Islam menyarankan ada bantuan berupa zakat fitrah untuk mengangkat saudara-saudara kita yang dalam kesulitan supaya bisa merasakan kebersamaan, kesenangan, kegembiraan, merayakan kemenangan di hari Idul Fitri. Tapi di Idul Adha pun demikian, bahkan lebih di Idul Adha insya Allah dari sisi kebersamaan ini, karena 3 hari 4 hari lah kira-kira makan daging, Pak ya. Tergantung. Kalau nggak sampai 4 hari ya sisanya makan hati berarti. Jangan sering-sering makan hati, Pak, nanti kurus. Saya jangan makan hati, nggak gemuk saya. Baik, makan daging itu biasanya dari hari Idul Adha atau hari Udhiyah itu sendiri, yaitu 10 Zulhijjah. Kemudian 3 hari kedepannya disebut hari Tasyrik. Hari apa, Pak? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu hari penyembelihan juga, dan dilarang padanya mukmin berpuasa. Artinya nggak boleh, haram puasa di hari Tasyrik. Kalau ada saat itu yang sedang melaksanakan menjawabkan puasa Nabi Daud umpamanya, paham puasa Nabi Daud kayak? Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, begitu seterusnya. Kalaupun ada di antara kita atau saudara kita sedang mendawamkan puasa Nabi Daud untuk tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 itu tetap diharamkan berpuasa. Harus berhenti puasa dawam Nabi Daudnya. Atau puasa yang lain, maaf yang mudah-mudah nih, puasa amalan umpamanya amalan apa, untuk kasmaran, untuk kesenangan, untuk ketampanan dan lain sebagainya, silakan saja kalau memang ada gurunya, kalau memang sanggup melakukan menjalankannya. Cuma yang perlu diingat, ada hari-hari yang diharamkan kita berpuasa. Di antaranya adalah Aidain. Apa Aidain? Paham Aidain, Pak? Idul Fitri, satu kan? Yang satu lagi Idul Adha, 2 Aidain, 2 hari raya. Ini haram siapapun berpuasa dengan alasan apapun. Oh, saya lagi amalan ini mah bukan puasa sunnah, bukan puasa yang lain, tetap haram. Oh, saya sedang gaul Nabi Daud, tidak boleh. Saya biasa puasa Senin Kemis, kalaupun Senin Kemis jatuh pada hari tersebut, tetap diharamkan berpuasa. Bisa dipahami, Pak ya? Artinya nggak ada ampun, pokoknya haram aja puasa di hari-hari itu. Yang 3 ini disebut hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak di antara muslimat yang bisa memahami bahwa ada pesan mendalam daripada Idul Adha untuk ada pesan nilai lebih di Idul Adha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kita pahami kalau Idul Adha atau lebaran haji itu apa, Pak? Ada yang kita ingat paling kambing, motong, ngulitin, kumpul di masjid, daging, begitu kan? Yang paling kita ingat nyate. Oh, kalau Idul Adha nyate. Yang kebayang itu lah nyate. Kita jangan menyempatkan diri untuk menggali hikmah daripada Idul Adha itu sendiri. Berbalik 180 derajat dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dari puasa udah diomong itu hikmah puasa, hikmah Idul Fitri. Idul Fitri adalah ketika Idul Adha kita cuma tahu nyate, nggak tahu, banyak kita melalaikan paham itu. Bahkan kalau begitu sumber syariat atau dasar syariat Idul Adha sendiri tidak banyak kita paham. Bahwa Idul Adha itu punya riwayat atau dasar
kejadiannya ini bersumber dari syariat Nabi Allah Ibrahim dan syariat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dari dua peristiwa ini sebetulnya menggambarkan betapa kerasulan Muhammad SAW benar-benar nyata sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Islam sudah sempurna dengan risalah kenabian Muhammad SAW. Islam sudah tidak akan mengutus nabi ataupun rasul lagi setelah Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala menutup risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin dengan ayat tersebut yang baru saja saya bacakan. Bahwasanya hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi Islam sebagai agamamu. Lalu apa kaitannya dengan latar belakang peristiwa Idul Adha? Latar belakangnya adalah bahwasanya kenabian atau risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW itu semua sudah dirangkum, dipilih, dan Allah tentukan yang kemudian Allah sempurnakan dengan syariat baginda Rasul SAW. Artinya Islam itu sudah komplit, sudah sempurna. Saking sempurnanya Islam itu menyempurnakan risalah-risalah dari sebelumnya, termasuk risalah Nabi Daud, risalah Nabi Isa, risalah Nabi Musa, risalah Nabi Ibrahim, risalah Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lainnya. Semua membawa agama samawi, agama langit, agama Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa adalah syariat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat tauhid ini yang paling besar peristiwanya adalah di masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Nah, risalah-risalah ini sama Islam itu masih syariatnya Nabi Ibrahim masih dipakai di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita sekarang masih ada dan masih dilestarikan, masih dilaksanakan, bahkan menjadi bagian dari syariat Islam. Oh, berarti nggak putus Nabi Muhammad, nggak putus. Kerasulan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau, syariatnya semua masih berlaku dan diberlakukan itu ada pada zaman ini. Cuma Nabi Ibrahim datang dengan agama tauhid, belum sempurna, masih baru pihak ini, baru bagian ini. Nabi Isa datang ke dunia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah tauhid. Tapi risalah tauhid yang dibawa Nabi Musa belum sempurna. Sudah dilaksanakan tapi belum menyeluruh. Yang dibawa Nabi Isa, dibawa Nabi Daud, dibawa Nabi Nuh, semuanya itu semua baru sebagian-sebagian dirangkum, disempurnakan oleh risalah Muhammad SAW. Maka jangan aneh kalau dalam Islam ada syariat Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan, ada syariat Nabi Isa yang masih dilaksanakan, ada syariat Nabi Daud yang masih menjadi bagian syariat Islam. Kenapa demikian? Karena memang Muhammad khatamun nabiyyin, Muhammadlah sebagai penutupnya, Muhammadlah sebagai penyempurna risalah tauhid yang pernah Allah turunkan di dunia ini sejak Nabi Allah Adam alaihissalam hingga beliau khatamun nabiyyin. Begitu dari kronologi ini kita lihat, subhanallah, sungguh Islam itu luar biasa. Ya. Kalau selama ini kita tahu Nabi Ibrahim atau tahu Idul Adha, tahu ibadah haji, Bapak mah dikit-dikit pernah dengar ya? Di antara manasikul haji, di antara manasikul haji itu bahasa Indonesia apa ya? Mungkin susunan kegiatan orang-orang yang berhaji itu jelas-jelas syariat baginda Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Contoh dalam ibadah haji itu ada yang disebut sa'i. Sa'i Pak ya? Paham sa'i? Dari kecil. Iya, paham sa'i Pak ya? Tapi sa'i ini perbuatan atau tingkah, bukan sa'i itu tukang sate bakar, bukan. Kenapa sa'i itu tukang sate? Nah, bukan. Ini sa'i dalam ibadah haji. Itu berada dari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, ada di dalam pelaksanaan haji Pak ya? Iya, ada sa'i. Kemudian ada lontar jumroh di ibadah haji. Paham lontar jumroh Pak? Kalau nggak paham lontar jumroh ya agak dekat sedikit biar kena mas saya, nanti saya lontar jumrohnya. Ya, itu lontar jumroh. Kemudian ada apa lagi dalam ibadah haji? Itu semua sumbernya syariat bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nanti di sini insya Allah akan terbuka semuanya. Oh seperti itu. Intinya kita harus memahami bahwa sungguh peristiwa kurban di Idul Adha adalah sebuah ujian saat itu untuk Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk meningkatkan ketakwaan dan wujud nyata daripada cinta keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa taruhannya untuk mewujudkan cintanya, taatnya, takwanya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail di hadapan Allah dan kepada Allah, dipinta oleh Allah untuk mengorbankan nyawa. Kira-kira kita sanggup Pak? Suruh mengorbankan nyawa untuk Allah. Katanya pengen surga, dipinta nyawanya sama Allah, nggak mau. Padahal nyawa itu punya Allah, nyawa itu pemberian Allah. Kapanpun Allah mau ambil bisa kan? Siapa yang bisa menolak? Enggak ada. Tapi faktanya kayaknya berat kalau kita harus mengorbankan nyawa ini untuk tahu kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail justru dengan itu keduanya diuji keimanan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga tahu bahwa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak itu pertama cirinya orangnya kecil-kecil, yang kedua umurnya pendek-pendek, nggak usah disuruh mati juga mati sendiri karena pendek umur si jemaah. Kalau nabi-nabi sebelumnya panjang ratusan ribuan. Kalau mas sekarang nggak usah dimatiin Pak, nggak usah disuruh mati, lihat aja itu mati sendiri. Orang pendek umurnya. Ya. Bayangkan kalau kita harus mengorbankan nyawa, kayaknya belum kelas kita untuk taat kepada Allah. Maka Allah, karena Allah tahu Allah yang menciptakan, Allah tahu Allah yang membuat. Jelas Allah tahu siapa kita, bagaimana kita. Maka syariat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail hanyalah gambaran bagi kita. Yang hikmahnya adalah taat itu setidaknya seperti keduanya, mengorbankan apapun yang kita cintai untuk Allah, memberikan apa semua yang ada pada diri kita untuk Allah, karena hakikat semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Gak usah nyawa lah, yang memang gak bakal nanggung. Udah yang kita cintai sekarang apa? Enggak punya apa-apa, enggak cinta apa-apa. Kalau punya duit aman. Nah itu jadi masalah. Kalau nggak punya duit nggak aman, udah punya. Berarti kita cinta duit dong. Kira-kira begitu Pak ya, cinta duit ya. Kita siang malam kerja nyari duit. Nah itu tuh duit yang kamu cintai, duit yang kamu selalu cari, duit yang selalu kamu kumpulkan, itu hal yang paling kamu cintai. Itu aja korbankan untuk Allah. Sanggup? Nah, sanggup 3 juta. Sanggup 3 juta. Sanggup bisa 3 juta. Baru duitnya doang, nggak nyawanya. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail nyawa. Kita cuma rupiah. Faktanya tiap tahun Al-Ikhlas cuma 7, 8, tidak lebih dari itu jumlah yang dikorbankan. Ada jumlah warganya, masya Allah, jumlah jamaah masjid, yakin saya ratusan gitu Pak, ratusan kira-kira. Kalau semuanya memahami, menyadari
oh betapa kecil ujian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi kita dibanding apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa arti rupiah di hadapan Allah? Kalau lagi begini nih, lagi bener nih, keluar aja, boyong, 3 juta, Allah sih Allah 3 juta nih. Biasa juga begitu kalau dibilang 3 juta kan nih yang jadi masalah. Subhanallah. Inilah yang perlu kita sadari, yang perlu kita pelajari. Bahwa sebenarnya Idul Adha itu bukan cuma sekedar ikut kumpul, ikut motong rame-rame, ikut nyatet rame-rame. Tapi daging siapa yang disate? Iya kan? Ada kayak andil kita di situ. Artinya, ayo kita sama-sama berbagi, ayo kita sama-sama ikuti proses peningkatan ketakwaan melalui kurban itu sendiri.